Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menentukan kapasitas power head atau pompa air yang benar untuk akuarium kita. Karena di beberapa video saya sebelumnya banyak yang berkomentar dan menanyakan bagaimana cara menentukan kapasitas dari power head ini. Tapi sebelum saya lanjutkan tipsnya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel Fandi Ahmad. Oke, nah ini saya sudah pegang satu contoh dari power head. Ya teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau yang sudah punya akuarium, power head itu pompa untuk memompa air dari akuarium menuju ke filter kayak gini ya. Jadi saya taruh di bawah, dari akuarium menuju ke filter atas atau ke filter samping atau kemana. Nah itu tujuannya untuk memompa, kemudian dikembalikan lagi ke akuarium kayak gitu teman-teman. Nah sebelum kita menentukan kapasitas dari mesin pH yang cocok untuk akuarium kita harus tahu dulu teman-teman berapa kapasitas volume air yang ada di akuarium kita. Nah contohnya kayak gini di akuarium saya ini. Nah ini sorry nih, airnya lagi berwarna ungu karena saya lagi treatment TK untuk ikan-ikan diskus saya. Buat teman-teman yang belum tahu treatment TK itu apa, silahkan tonton di video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah contoh dari akuarium saya ini, mungkin teman-teman bisa menghitung volume airnya menggunakan kalkulator ya. Rumusnya simpel teman-teman. Jadi rumusnya itu cuma panjang dari akuarium dikali lebar akuarium kemudian dikali tinggi air ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, misalkan tinggi airnya segini, berarti yang dipakai itu cuma setinggi air aja, bukan setinggi akuarium gitu. Nah saya kasih contoh di sini aja. Misalkan akuarium ini panjangnya 150. Saya contohkan di kalkulator sekalian teman-teman ya. Nah ini panjang di akuarium ini 150 cm dikali 60 cm lebarnya, kemudian dikali tinggi airnya. Nah kita lihat di sini biasa saya pakai itu, ini kan tinggi keseluruhan akuariumnya 60 cm. Nah biasa saya pakainya itu 50 cm teman-teman ya, sampai sebatas garis ini. Nah jadi dikalinya sesuai dengan tinggi airnya, bukan tinggi dari akuariumnya, dikali 50 cm kemudian dibagi 1000 teman-teman. Jadi rumusnya gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi air kemudian dibagi 1000. Nah ini ya teman-teman, jadi di sini didapatkan volume air dari akuarium ini adalah 450 liter. Ya, jadi di sini ada 450 liter air. Nah, kemudian cara menentukan pompa air atau power head yang cocok untuk akuarium ini kayak gimana? Nah, untuk akuarium sebesar ini, atau simpelnya gini, rumusan minimal kapasitas power head atau pompa air itu 2 kali dari volume akuarium. Jadi misalkan di akuarium ini volumenya 450 liter seperti yang tadi sudah kita hitung. Nah, berarti di sini pompa airnya itu minimal sekali, paling minimal itu 2 kali 450 liter, berarti 900 liter per jamnya ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk minimalnya itu 2 kali dari volume air liter per jam. Gitu. Jadi kita hitungnya per jam. Jadi dalam 1 jam itu minimal semua air di sini bersirkulasi minimal 2 kali, teman-teman. Nah, tapi lebih bagus lagi bisa misalkan 4 kali atau 5 kali lipatnya itu juga bagus, boleh. Jadi airnya semakin cepat bersirkulasi dan tergantung dari isi ikannya juga, teman-teman ya. Tergantung jenis isi ikannya apa, apakah suka yang berarus deras atau suka yang berarus tenang kayak diskus. Nah, sekarang tinggal kita lihat di power head-nya aja teman-teman. Power head-nya itu dia memiliki kapasitas berapa? Kayak gini contohnya. Yang saya pakai di sini adalah
2000 liter per jam ya, yang kemarin saya sudah videokan. Atman AT104 ini kapasitasnya 2000 liter air per jam. Nah, berarti di sini kurang lebih hampir 4 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat dari volume air yang ada di akuarium ini, teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman akan saya contohkan lagi. Misalkan akuarium itu teman-teman biasanya ada akuarium yang ukuran 60 cm ya. Nah, akuarium 60, misalkan 60 cm panjang akuariumnya kali 30 cm lebarnya, kemudian kali 30 cm juga untuk tinggi airnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita bagi 1000. Nah, berarti di sini kita sudah dapatkan volume air dari akuarium 60 cm teman-teman itu adalah 54 liter air. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 2 untuk menentukan kapasitas minimal dari power head atau mesin pompa air di akuarium teman-teman ya. Dan di sini kita dapat 108. Jadi kita cari itu minimal yang 108 liter per jam untuk pompa airnya. Tapi setahu saya ya, untuk pompa air itu paling kecil yang ada dijual di pasaran itu minimal 400 liter air per jam, dan itu juga nggak terlalu kencang arus airnya. Jadi di sini nggak bisa patokan dari minimalnya ya teman-teman ya. Minimal itu kan berarti batas paling kecil sekali air untuk bersirkulasi di dalam akuarium itu, berarti minimal dalam 1 jam harus 2 kali berputar. Tapi di atas itu atau lebih dari itu masih sangat boleh digunakan. Misalkan kayak di akuarium saya yang 60 cm itu 54 liter air, ini saya menggunakan kapasitas pompa airnya yang 800 liter air per jam. Nah, itu kan berarti hampir, kalau kita bagi di sini 800 bagi tadi 54 liter air ya. Nah, di sini itu dapat sekitar 14 sampai 15 kali lipatnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kapasitas power head itu minimalnya 2 kali dari kapasitas volume air di akuarium. Nah, itu minimalnya teman-teman. Nah, maksimalnya nggak ada maksimal sih sebenarnya, cuma bisa teman-teman sesuaikan dengan isi ikan yang teman-teman pelihara. Kemudian teman-teman harus perhatikan juga untuk kapasitas air, kapasitas power head itu seberapa kencangnya akan mempengaruhi arus air ke dalam filter ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lihat apakah di filter itu bisa menampung kapasitas atau derasnya dari power head yang teman-teman gunakan. Nah, contohnya kayak gini. Di akuarium ini kapasitasnya 2000 liter air per jam. Otomatis mesin ini kan lumayan deras ya. Untuk arusnya tuh kencang banget teman-teman. Nah, jadi perlu dipersiapkan filter yang mampu menampung kapasitas keluaran air dari si pompa akuarium itu ke dalam filternya, agar di filter itu tidak luber atau tidak keluar kemana-mana teman-teman. Nah, jadi simple aja sih untuk menentukan kapasitas power head akuarium itu, rumusnya cuma 2 kali, minimal 2 kali lipat dari volume air di akuarium teman-teman. Bagus lagi kalau misalkan 4 sampai 5 kali lipat. Jadi air itu semakin sering bersirkulasi di dalam akuarium. Nah, kemudian filternya juga semakin sering menyaring airnya, kemungkinan akan lebih jernihnya semakin besar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi simple untuk menentukan kapasitas power head atau pompa air di dalam akuarium teman-teman. Jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi nih, Bang, gimana caranya menentukan
kapasitas power head air. Bang, kalau misalkan akuarium saya sekian, panjang sekian, lebar sekian, power head yang bagus itu berapa kapasitasnya? Bang, kapasitas volume air saya berapa? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan semuanya. Silakan teman-teman tinggal simak aja, tinggal teman-teman hitung sendiri volume air dari akuarium teman-teman berapa liter air. Nah, kemudian tinggal dikalikan 2 kali lipat atau 3-4 kali lipat. Nah, di situ baru teman-teman bisa menentukan volume dari kapasitas power head yang teman-teman perlukan. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk merek, hampir semua pompa-pompa yang dijual setahu saya itu kapasitasnya tidak jauh berbeda ya. Nah, itu juga saya tidak bisa memastikan mana merek yang bagus, mana yang enggak ya. Cuma pengalaman saya itu kemarin saya pakainya ada yang merek Resen, kemudian Amara juga pernah saya pakai, dan terakhir ini saya pakai Atman. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan budget teman-teman. Untuk kualitas saya rasa nggak jauh berbeda ya. Tinggal disesuaikan menurut budget dan kebutuhan teman-teman aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi, semoga menjadi inspirasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen, dan jangan lupa disebarkan. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video dan tips-tips terbaru dari channel Fandi Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum.